Halo dan selamat datang kembali di Penjelajahan Mendalam kita. Hari ini kita mau gali satu ide penting dari bab 3 buku Never Stop Learning. Idenya tuh simpel kedengerannya, tapi dampaknya gede banget. Kenapa sih kunci buat terus belajar itu justru fokus ke proses, bukan melulu soal hasil akhirnya? Nah, di awal bab tuh ada cerita menarik soal anaknya si penulis buku ini main bisbol. Jadi dia ini mukul bola keras banget. Wah, prosesnya keren lah ya. Tapi ternyata bolanya langsung ketangkep malah jadi double play. Hasilnya zong gitu. Terus si anak nyeletuk, ayah, padahal kalau pukul pelan aja tadi pasti bisa bikin skor. Nah, Anda lihat nggak polanya? Ini kan kita banget ya. Sering kita nilai usaha tuh cuma dari hasilnya aja. Lupa kalau kualitas proses di baliknya itu yang sebenarnya penting buat belajar jangka panjang. Jadi, ya misi kita sekarang, kita kupas tuntas kenapa fokus proses ini krusial banget dan gimana caranya kita bisa ngelatih diri buat nggak cuma lihat garis finish aja. Presis, itu kecenderungan alami kita banget sih ya. Fokus ke hasil. Manusiawi. Tapi ya itu, kayak jadi jebakan gitu, bisa menghambat kita belajar beneran. Ada kutipan bagus dari Tom Izzo, pelatih basket, di awal bab ini. Dia bilang, masyarakat sekarang maunya instan. Lompatin aja prosesnya. Padahal kata dia, buat capai tujuan besar, kita harus lakuin hal-hal kecil dengan benar. Gitu intinya. Nah, bab ini ngebuktiin argumen Izzo itu nggak cuma kata-kata manis. Ada contoh nyata, dari ruang operasi, pabrik, macam-macam lah. Plus dukungan sains perilaku juga. Kita bakal lihat gimana perhatian ke detail proses yang kadang kelihatan sepele, justru jadi fondasi sukses yang awet. Terus, kenapa sih fokus proses ini kok bisa sekuat itu buat dorong belajar? Intinya gini, belajar itu kan sebenarnya kita lagi bangun pemahaman ya. Kayak bikin peta mental gitulah, tentang cara kerja sesuatu. Kita coba napi gimana berbagai input, kayak tindakan kita, kondisi sekitar, alat yang dipakai, itu saling pengaruh buat hasilin output atau hasil. Nah, pas kita fokus ke proses, kita tuh kayak lagi bongkar mesinnya. Nggak cuma lihat hasil akhir, tapi kita telusuri dalamnya. Ini bantu kita ngenalin, variabel mana aja yang penting, gimana kaitannya, terus mana yang sebenarnya cuma kebetulan aja. Contoh yang paling kelihatan banget di buku ini tuh Dr. Robert Booth. Dia ahli bedah lutut, sukses banget. Rahasianya bukan cuma jago bedah gitu aja, tapi karena fokusnya yang gila-gilaan ke seluruh proses operasinya. Bukan cuma hasil pasien sembuh. Detailnya menarik banget loh. Misalnya nih, tiap tahun dia sama timnya nge-review semua alat bedah. Alat yang jarang dipakai ya disingkirkan, tapi tetap steril siap sedia. Kelihatannya sepele ya, tapi ini hemat waktu persiapan, biaya sterilisasi, bikin ruang operasi lebih plong. Nah, itu udah nunjukin pola pikir yang beda kan? Bukan cuma soal skill tangan, tapi soal gimana ngoptimalin sistem di sekitarnya. Dia lihat operasinya kayak satu sistem utuh. Dabu tuh baru awal loh. Dia tuh peduli banget sama staf sterilisasi. Bagian yang sering nggak kelihatan gitu kan. Booth sadar tanpa alat steril, ya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi staf sterilisasi itu diajak ke ruang operasi, ditunjukin peran vital mereka, malah dibikinin kompetisi kecil. Ada juga rapat mingguan, bahas logistik, cari celah perbaikan terus. Terus di ruang operasinya dia pilih anestesi epidural, karena menurut dia itu paling bagus buat ngurangin nyeri pasca operasi. Padahal buat dia sendiri prosesnya lebih lama dan ribet. Dia juga milih kerja sama tim perawat yang itu-itu aja, biar klop banget. Gak perlu banyak ngomong udah ngerti. Soal impan lutut nih, dia cuma pakai satu merek dari satu supplier. Kenapa? Biar dia kenal banget sama alatnya, dapat layanan prioritas, bisa kasih masukan langsung buat inovasi. Dia nggak gampang tergoda teknologi baru. Fokus nyempurnain yang udah terbukti jalan. Dan yang paling keren, dia kasih nomor HP pribadinya ke pasien. Tujuannya biar dengar langsung kalau ada apa-apa, nggak lewat perantara. Jadi pelajaran dari Dr. Booth ini bukan cuma soal teliti atau rajin ya, tapi gimana dia secara sadar itu mendesain dan ngendaliin seluruh ekosistem yang dukung kerjanya. Mulai dari alat, alur kerja, orang-orangnya, sampai komunikasi langsung ke pasien. Nah, itu manifestasi nyata dari fokus ke proses. Dia nggak nyerahin variabel penting ke nasib gitu aja. Keren banget ya dampaknya. Dan ini bukan cuma Dr. Booth aja. Pola yang sama kelihatan di mana-mana. Ada Taiichi Ohno, otaknya Toyota Production System, atau Lean Manufacturing itu, falsafahnya kan terkenal.
Nggak punya masalah itu masalah terbesar. Maksudnya, selalu ada aja ruang buat perbaikan di tiap proses. Kita harus aktif nyarinya. Makanya di Toyota ada tali andon. Kayak tombol darurat belajar. Kalau ada pekerja lihat masalah sekecil apapun di lini produksi, dia tarik talinya. Produksi mungkin stop bentar, tapi tujuannya biar masalah itu langsung dianalisis, diperbaiki saat itu juga. Biar nggak keulang. Konsep yang kuat banget ya. Ngubah kesalahan dari sesuatu yang ditutupin jadi peluang belajar yang jelas. Betul. Terus ada Dave Brailsford sama tim balap sepeda Inggris Team Sky. Dia tuh terobsesi sama marginal gains. Perbaikan 1% di semua aspek proses. Bukan cuma latihan, nutrisi, tapi sampai hal kayak cara cuci tangan yang benar biar nggak sakit, bantal apa yang paling enak buat tidur atlet di hotel, bahkan jenis gel pijat mana yang paling cepat pulihin otot. Kedengarannya lebay ya, tapi akumulasinya itu loh hasilnya. Mereka dominasi Tour de France, medali emas Olimpiade. Kayak kata pelatih football legendaris Nick Saban, kalau Anda punya sistem yang solid, Anda justru bisa habisin lebih banyak waktu mikirin cara bikin sistem itu lebih baik lagi. Fokusnya bukan cuma jalanin, tapi nyempurnain terus. Terboost tadi. Ini bantu kita ngenalin lebih banyak faktor input yang relevan. Kita sadar, hasil tuh nggak cuma tergantung satu tindakan kita aja, tapi banyak elemen lain. Kedua, kita jadi lebih peka sama detail-detail penting, yang mungkin kelewat kalau cuma lihat hasil akhir. Ketiga, dan ini penting banget, fokus proses bantu kita paham hubungan sebab akibat yang beneran, bukan cuma korelasi atau kebetulan. Buku ini nyebut soal spurious correlations, korelasi statistik tinggi antara hal yang jelas nggak nyambung, kayak konsumsi keju sama kematian karena kelilit spray, kan aneh. Fokus proses bantu milah mana hubungan yang nyata. Keempat, ini bantu misahin sinyal, info penting dari noise, gangguan atau variasi acak. Ada studi menarik dari Roger Bond di pabrik semikonduktor. Hasilnya, pabrik yang proses produksinya lebih ke kontrol, minim noise, ternyata belajarnya jauh lebih cepat. Kualitas produknya ningkat pesat. Perubahan cara pikir di bisbol juga contoh bagus nih soal geser dari hasil ke proses. Dulu kan statistik paling top itu hasil akhir kayak batting average, home run, atau RBI. Tapi analis modern yang pakai sabermetrics sadar ukuran itu kurang pas gambarin kontribusi pemain. Mereka mulai cari ukuran proses yang lebih jitu buat prediksi kemenangan tim. Misalnya on base percentage atau OBP. Ini nggak cuma hitung pukulan berhasil, tapi juga seberapa sering pemain bisa nyampe base dengan cara lain, kayak dapat walk gitu. Buat tim kan sama aja nilainya, mau nyampe base pakai cara apa. Atau slugging percentage, SLG, yang kasih bobot lebih ke pukulan jauh, double, triple, nggak cuma home run. Mereka juga sadar RBI itu tergantung banget situasi, ada pelari lain di base apa enggak. Jadi bukan murni ukuran kemampuan mukul. Intinya, mereka bangun model proses yang lebih oke buat nilai pemain. Iya sih, ini semua kedengarannya logis banget ya. Tapi, kalau fokus proses sekuat itu, kenapa ya kok kita seringnya malah lebih nempel ke hasil? Nah, disinilah psikologi main peran. Ada beberapa jebakan pikiran nih yang bikin kita susah lepas dari fokus hasil. Yang paling utama itu namanya outcome bias, bias hasil. Bias hasil, gimana tuh maksudnya? Maksudnya gini, kita cenderung nilai kualitas sebuah keputusan atau proses itu berdasarkan hasil akhirnya aja. Padahal, hasil itu bisa banget dipengaruhi untung-untungan atau kebetulan. Kalau hasilnya bagus, kita otomatis mikir, wah prosesnya pasti bener nih. Kalau hasilnya jelek, langsung nyalahin prosesnya, pasti ada yang salah caranya. Padahal bisa aja prosesnya udah paling bener, tapi lagi apes aja. Atau sebaliknya, kata Kate Massey, profesor di Wharton, dunia ini bakal jauh lebih adem kalau orang-orang paham konsep varians atau keberuntungan. Kita sering lupa faktor acak ini. Masuk akal sih. Kita emang sering cepet banget ngejudge dari ujungnya aja ya. Betul. Ada studi menarik soal pelatih basket pro. Peneliti nemuin, pelatih itu cenderung lebih sering ganti susunan pemain inti mereka abis timnya kalah tipis, dibanding abis menang tipis. Padahal kalau dipikir, kalah tipis atau menang tipis kan sama-sama nunjukin timnya imbang sama lawan. Infonya mirip lah. Reaksi yang beda ini nunjukin betapa kita reaktif banget sama hasil, terutama yang negatif. Itulah bias hasil. Contoh lain, di studi broker investasi. Peserta disuruh nilai kualitas keputusan investasi yang dibuat buat mereka. Kelompok yang dikasih tahu investasinya rugi 15%, nilainya keputusan awal broker jauh lebih jelek dibanding kelompok yang dikasih tahu untung 15%.
Padahal, skenario awalnya sama persis. Jelas nunjukin salah satu broker punya rekam jejak dan peluang sukses lebih tinggi. Tapi reaksi emosional ke hasil, rugi vs untung, itu nutupin penilaian objektif ke proses awalnya. Akibatnya jelas, bias hasil ini bikin kita susah belajar akurat dari pengalaman. Tantangan kedua itu datang dari pola pikir kita sendiri soal kecerdasan dan kemampuan. Ini nyambung banget sama penelitiannya Carol Dweck soal mindset. Dweck nemuin ada dua kutub utama, fixed mindset atau pola pikir tetap, sama growth mindset atau pola pikir bertumbuh. Orang yang fixed mindset itu percaya kecerdasan atau bakat itu ya bawaan lahir, nggak bisa banyak diubah. Fokus utama mereka jadinya gimana kelihatan pinter atau jago. Mereka cenderung hindarin tantangan, takut gagal, takut kelihatan bodoh. Usaha keras malah dianggap tanda nggak mampu. Kalau pinter ngapain susah-susah? Gitu mikirnya. Akibatnya, ya mereka nempel banget sama hasil akhir sebagai bukti kemampuan mereka. Kebalikannya sama yang pola pikir bertumbuh ya? Tepat sekali. Orang dengan growth mindset percaya kemampuan itu bisa dikembangin. Lewat usaha, belajar, strategi yang pas. Fokus mereka jadinya ya di proses belajarnya itu sendiri. Tantangan itu dilihat sebagai peluang buat tumbuh, bukan ancaman. Susah itu wajar, usaha keras itu kunci buat bisa. Nah, nyambungnya ke topik kita. Pola pikir tetap itu bikin kita obsesi sama hasil sebagai cermin harga diri. Jadi takut ambil risiko, nyoba proses baru yang mungkin ada salahnya. Sebaliknya, pola pikir bertumbuh ngebebasin kita buat fokus ke proses. Karena kita tahu, tiap langkah, bahkan yang keliru, itu bagian dari belajar buat maju. Untungnya ini bukan sesuatu yang nggak bisa diubah ya. Bab ini juga kasih strategi praktis buat mulai geser fokus kita ke proses. Yang pertama mungkin simple kedengerannya, ya fokus itu sendiri ke elemen-elemen prosesnya. Ada kutipan keren dari penari legendaris Martha Graham. Kebebasan buat penari itu artinya disiplin. Itulah gunanya teknik, pembebasan. Artinya, bahkan di bidang sekreatif nari, penguasaan teknik atau proses dasar itu justru yang ngasih kebebasan buat ekspresi dan inovasi. Ini nyambung ke konsep deliberate practice, latihan yang disengaja terfokus, kayak Dr. Booth, Ono, Brailsford tadi. Mereka nggak nyoba benerin semua barengan. Mereka pecah proses gede jadi bagian-bagian kecil yang bisa dikelola, terus fokus nyempurnain satu-satu bagian itu secara mendalam. Strategi berikutnya, belajar bedain mana aktivitas yang beneran ngasih nilai tambah, mana yang cuma buang-buang waktu atau sumber daya. Ini intinya value stream mapping dari Toyota itu. Coba deh, petakan langkah-langkah dalam proses Anda. Entah itu kerjaan, belajar, proyek pribadi. Terus tanya kritis, langkah mana sih yang benar-benar nambah nilai buat tujuan akhir atau pelanggan Anda? Bahkan kalau pelanggannya diri sendiri, langkah mana yang sebenarnya cuma waste atau pemborosan? Bisa macam-macam, nunggu nggak jelas, gerak bolak-balik, kerja ulang karena salah, birokrasi ribet, dan lain-lain. Kalau udah ketemu, ya fokusin energi perbaikan buat maksimalin yang bernilai tambah atau ilangin pemborosan paling gede. Contohnya di Wipro Technologies, perusahaan IT. Ada tim developer software sadar kalau mereka bolak-balik antar lantai cuma buat ngetes kode di printer fisik, itu buang waktu banget. Tim lain nemu ada rapat rutin yang isinya sama aja, bisa digabung. Ada juga tim yang sadar proses coding mereka terlalu kaku, kurang cepat dapat feedback, jadi lambat belajarnya. Nah, buat Anda yang dengerin nih, coba pakai kacamata ini. Dalam rutinitas belajar atau kerja Anda, aktivitas mana yang beneran ngasah pemahaman atau skill? Mana yang mungkin cuma bikin sibuk tapi nggak banyak nyumbang ke kemajuan? Fokusin energi ke yang beneran penting. Betul sekali. Dan ini nyambung erat sama strategi ketiga, pakai ukuran atau metrik proses. Jangan cuma patokan metrik hasil akhir. Ini penting buat evaluasi yang lebih objektif, biar bisa misahin kinerja asli dari faktor untung-untungan atau noise tadi. Contohnya kayak di bisbol tadi ya, pakai Statcast, sekarang bisa ngukur exit velocity, seberapa kenceng bola dipukul pas ninggalin pemukul. Ini ukuran proses mukul yang bagus, nggak peduli bolanya ketangkap jadi out atau jadi pukulan berhasil, hit. Tim kayak Tampa Bay Rays itu terkenal banget ngandelin metrik proses gini buat nilai potensi pemain, bukan cuma statistik hasil biasa. Di dunia korporat juga mulai geser nih. Perusahaan kayak Deloitte sama GE ngubah sistem evaluasi kinerja mereka. Nggak lagi cuma lihat angka hasil akhir, tapi masukin juga pertanyaan-pertanyaan yang gali proses kerja karyawan. Tujuannya ya buat dorong belajar dan pengembangan. Ada kutipan eksekutif GE bilang, tantangannya itu ngelupain kebiasaan lama fokus hasil. Kami lagi nyoba bangun otot baru fokus proses. Dan semua strategi ini, fokus detail,
Identifikasi nilai, ukur proses, bakal jauh lebih kuat dan awet kalau didukung sama pergeseran mindset dasarnya. Mengadopsi pola pikir bertumbuh secara sadar itu kayak bensinnya gitu. Kalau kita lihat tantangan sebagai kesempatan belajar, bukan ujian akhir kemampuan kita, ya secara alami kita bakal lebih tertarik sama gimana sih cara kerjanya, alias prosesnya. Penelitian Dweck itu konsisten nunjukin orang dengan pola pikir bertumbuh lebih tahan banting, lebih gigih, dan akhirnya dapat lebih banyak dalam jangka panjang. Mereka nggak terlalu pusing sama naik turunnya hasil sesaat, karena fokus utamanya ya di perjalanan belajar itu sendiri. Jadi balik lagi ke kata-kata Martha Graham tadi ya, disiplin pada proses itu jalan menuju kebebasan. Kebebasan buat belajar, berkembang, dan akhirnya ya dapat hasil yang lebih baik dan awet. Ngelawan bias hasil sama pola pikir tetap emang nggak gampang, perlu sadar diri dan latihan terus. Tapi kayak yang kita lihat dari banyak contoh tadi, usaha buat geser fokus ke proses ini penting banget kalau kita serius mau terus belajar dan tumbuh. Oke, mari kita rangkum sedikit ya dari penjelajahan kita di bab 3 Never Stop Learning ini. Poin utamanya, kita ini punya kecenderungan alami buat nempel ke hasil akhir. Itu didorong sama jebakan pikiran kayak bias hasil, nilai proses dari hasilnya, dan pola pikir tetap. Percaya kemampuan nggak bisa berubah, jadi hasil itu satu-satunya ukuran. Padahal, pembelajaran sejati, pemahaman mendalam soal sebab akibat, itu justru lahir dari fokus yang teliti ke proses. Kita udah lihat contoh kuat dari Dr. Shifrai, Booth yang ngelola ekosistem kerjanya, Toyota dengan budaya perbaikan terus-menerus lewat Andon, Tim Sky dengan obsesi perbaikan 1%, evolusi Sabermetrics di bisbol, dan pentingnya numbuhin pola pikir bertumbuh. Strategi buat ngelatih fokus proses ini, antara lain, latihan terfokus, deliberate practice, di bagian kecil, identifikasi aktivitas bernilai tambah dan buang pemborosan, pakai metrik proses buat evaluasi objektif, dan yang paling penting, secara sadar adopsi pola pikir bertumbuh. Refleksi pribadi Anda. Coba amati deh, gimana cara Anda biasanya nilai usaha Anda sendiri? Atau mungkin usaha orang lain di sekitar Anda? Apa Anda terlalu cepat ngambil kesimpulan cuma dari hasil akhirnya aja? Ada nggak satu area spesifik dalam kerjaan atau proses belajar Anda sekarang, di mana Anda bisa mulai lebih kasih perhatian ke kualitas prosesnya, lepas dari apapun hasilnya nanti? Dan satu pertanyaan terakhir buat Anda renungkan. Kalau proses itu kita ibaratkan perjalanan, dan hasil itu tujuannya, seberapa sering sih kita, tanpa sadar, ngorbanin kualitas, keindahan, pembelajaran di sepanjang jalan itu? Cuma demi ilusi nyampe tujuan lebih cepat atau kelihatan lebih sukses di garis finish. Apa aja ya hal berharga? Wawasan, penemuan, hubungan yang mungkin kita lewatin pas mata kita cuma fokus ke ujung jalan aja. Kita menyimak penjelajahan kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya.